Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Putri Nur Islami dengan NIM 22210123 dari kelas A1 PBSI 2022. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar dari materi puisi rakyat yang di dalamnya terdapat alur pembelajaran, bahan ajar atau materi ajar, media ajar, dan juga lembar kerja peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini hadir semua? Bagus ya jika hadir semua, berarti kalian semangat dalam menimba ilmu. Hari ini belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Hari ini belajar materi puisi rakyat. Tetapi sebelum mulai, Ibu akan membacakan tujuan dan capaian pembelajaran pada materi ini. Capaian pembelajaran pada materi hari ini yaitu menyimak dan menulis. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk memecahkan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, pendapat lisan, dalam dialog secara logis, kritis, dan kreatif. Dalam mengemukakan gagasan tersebut, peserta didik mulai mampu menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan sesuai dengan tipe teks pendengar, norma kesopanan, dan tujuan berkomunikasi. Peserta didik juga mulai mampu berpartisipasi dalam diskusi secara aktif, kontributif, dan santun dengan tuturan yang empatik, efektif dalam bentuk paparan fiksi dan informasional menggunakan media multimodal. Peserta didik mulai mampu memaparkan berbagai topik aktual dengan persiapan yang baik berdasarkan pengamatan dan pengalamannya. Selain capaian pembelajaran, ada juga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada materi ini. Yang pertama, peserta didik mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Yang kedua, peserta didik menjelaskan pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik memahami dan menyimpulkan informasi dari teks lisan yang disimaknya dengan menjawab pertanyaan tentang macapat kinanti yang diperdengarkan kepadanya. A. Peserta didik mampu mengekspresikan ide melalui latihan menulis puisi rakyat. B. Peserta didik mampu mengekspresikan ide melalui latihan mengkreasikan puisi rakyat dengan musik untuk memikat pemirsa. Adapun pokok bahasan pada materi hari ini yaitu mengenal dan mengidentifikasi. Yang pertama, mengenal jenis dan unsur puisi rakyat. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Dan yang terakhir, berkreasi dengan puisi rakyat. Jadi seperti itu ya anak-anak tujuan dan capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana? Apakah ada yang tahu apa itu puisi rakyat? Ya, betul. Jadi, puisi rakyat adalah warisan bangsa berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai, pesan moral, agama, dan budi pekerti. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya tidak diketahui penulis atau pengarangnya. Kalian pernah tidak membuat puisi rakyat dari pengalaman pribadi? Ya, bagus. Jika sudah, berarti kalian sudah memiliki pengalaman membuat puisi rakyat. Baik anak-anak, jadi ini adalah materi dari puisi rakyat. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada pengertian puisi rakyat. Tadi sudah disinggung bahwa puisi rakyat adalah warisan bangsa berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan, moral, agama, dan budi pekerti. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya tidak diketahui penulis atau pengarangnya. Selanjutnya di sini ada tujuan puisi rakyat. Yang pertama untuk menghibur pembaca, yang kedua memberikan nasihat, yang ketiga mendidik anak, yang keempat memberikan isyarat, yang kelima memulai permainan, yang keenam melarang berbuat sesuatu, yang ketujuh menggambarkan perenungan, dan yang terakhir memprotes ketidakadilan.
Selanjutnya, di sini ada unsur sekaligus contoh dari puisi rakyat. Yang pertama, kalimat perintah, kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tutup pintu itu, atau ambilkan aku air minum. Nah, yang kedua, kalimat saran. Kalimat ini bermakna menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Contohnya, sebaiknya kamu datang tepat waktu esok hari. Yang kedua, sebaiknya kamu jangan pernah mengganggunya. Kemudian, unsur yang ketiga yaitu terdapat kalimat ajakan. Kalimat yang mengandung kata ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ayo belajar dengan giat. Unsur yang keempat yaitu kalimat larangan. Kalimat bermakna meminta atau memerintah seseorang untuk tidak melakukan atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Contohnya, jangan bangun kesiangan. Unsur yang kelima yaitu pernyataan sopan. Kalimat ini seperti kalimat perintah biasa, namun terdengar lebih sopan. Contohnya, mohon jangan berisik di ruangan ini. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis dari puisi rakyat. Yang pertama, pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang memiliki aturan terikat dengan memiliki rima bait tertentu. Ciri-cirinya, yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir tiap baris adalah ABAB. Yang ketiga, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Yang terakhir, sementara baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Jenis yang kedua yaitu gurindam. Gurindam adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan suatu puisi Melayu tradisional dan berasal dari Tamil, yakni negara India. Gurindam dapat dianggap sebagai puisi terikat rima yang berujung sama. Ciri-cirinya, yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Yang keempat, setiap baris dalam gurindam merupakan satu kesatuan yang utuh. Jenis yang ketiga yaitu syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Ciri-cirinya, yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-4 suku kata. Yang ketiga, bersajak A. Yang terakhir, semua baris adalah isi. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, jadi cukup sekian terlebih dahulu pematerian untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika ada, boleh ya silahkan kirim di WA grup saja. Sembari kita menunggu yang bertanya, kita hari ini akan berdiskusi secara kelompok ya. Silahkan bagi kelompok menjadi 6 kelompok dengan jumlah anggota 5 orang. Bagaimana? Sudah dibagi kelompoknya? Jika sudah, jadi kita hari ini akan memahami, membandingkan, mengungkapkan, menginformasikan, dan menyimpulkan dari suatu puisi rakyat. Di sini akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada setiap kelompok. Ibu akan bacakan salah satu petunjuk dari LKPD-nya. Tolong didengarkan dan dipahami dengan baik. Ibu akan menjelaskan salah satu LKPD yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompok. Soalnya yaitu tentang mengenai jenis dan unsur puisi rakyat. Cara pengerjaannya adalah yang pertama, buatlah 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Yang kedua, setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Yang ketiga, carilah puisi rakyat dan diskusikan. Yang keempat, isi tabel berikut yang di dalamnya memuat pertanyaan. Jumlah bait dalam puisi, jumlah baris dalam setiap bait, jumlah kata tiap baris, pola rima, dan pesan dalam puisi. Nah, itu adalah salah satu LKPD. Kemudian ada juga LKPD berikutnya. Nanti Ibu akan share di WA group untuk pengisian LKPD berikutnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya saja. Bagaimana? Apakah sudah paham cara mengerjakannya? Baik, jika sudah, silakan untuk dikerjakan secara jujur dan sesuai fakta serta data. Jika sudah selesai dikerjakan, setiap kelompok
materi pada hari ini mungkin itu saja. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi puisi rakyat dengan tema yang berbeda. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.